Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Liberty. Malam hari ini Liberty berada di Wedangan Wahyu Tumurun yang ada di sebelah barat dari Pasar Klewer Solo, atau tepatnya berdekatan dengan Keraton Kasunanan Surakarta Adininggrat. Kali ini Liberty mau bertemu langsung dengan ownernya, yang kebetulan ownernya ini alumni dari SMA Negeri 1 Surakarta angkatan tahun 74, yang pada waktu itu reuni bersama dengan Mas Bambang Pacul. Untuk lebih jelasnya Liberty langsung bertemu dan kalau boleh tahu Bapak nama lengkapnya siapa Pak? Saya nama lahirnya Cuku Subagio, alumni SMA Negeri 1 Surakarta angkatan 74. Terus kan biasa karena kan ada bagaimanapun juga ada turunan dari Sinuhun Pakubuwono ke-8. Ya. Lah, kalau nama ningratnya gimana ini? Ya, nama Sentono lah, bukan ningrat. Ya, Kanjeng Pangeran Haryo Adipati Aryo Daryo Nagoro. Saya nunggak semi asmani bapak saya. Di Kanjeng, sepertinya beberapa hari yang lalu itu ada kegiatan reuni alumni SMA Negeri 1 Surakarta tahun 74. Kebetulan di situ ada Mas Bambang Pacul. Lah, kaitannya dengan Kanjeng ini gimana Mas Bambang Pacul itu? Ya, memang pada waktu masih sama-sama SMA, saya memang tidak dekat lah, dalam artian tidak pernah main dengan beliau. Tetapi setelah beliau sudah berada di Jakarta, karena memang beliau itu pendekatan terhadap teman, pendekatan terhadap siapapun juga itu baik, sehingga terus saya bisa berkomunikasi sama beliau, sering sawianan. Bahkan pada waktu saya dulu kan saya selalu menjadi ketua panitia Solo Keroncong Festival, mulai tahun zaman masih Pak Jokowi menjadi wali kota sampai pandemi berhenti. Nah, itu saya selalu ya minta donatur kepada beliau. Ya, beliau tanpa tanya air langsung beliau kirim sampai 2 tahun itu saya mengadakan acara 2 kali, karena acara itu tiap tahun. Jadi memang ya piantunnya itu sangat familiar, sangat ya sebenarnya ya kalau menurut saya bahasa kerennya ya humble lah beliau itu. Kanjeng, kok Mas Bambang itu sebenarnya nama aslinya siapa Jeng, kok disebut Mas Bambang Pacul? Asmane Mas Bambang Wuryanto. Beliau lulusan kalau nggak salah teknik kimia UGM, Insinyur Bambang Wuryanto MBA kalau nggak salah, itu lengkapnya. Kalau Kanjeng sendiri kan teman sekolah waktu di SMA Negeri 1. Lah, terus kebetulan beliau saat ini terkenal sekali. Lah, mungkin Kanjeng kemarin ada semacam kenangan ketika reuni di SMA Negeri 1 itu? Ya, kenangannya saya bertemu karena memang beliau pada hari pertama karena kesibukan kemarin, sehingga baru hari kedua. Jadi reuni ada 2 malam 3 hari. Namun yang beliau hadir adalah 1 hari siang dan malam pada waktu di Lorin. Itu kita bisa ketemu ya, semuanya teman-teman itu sudah ngurubung semua dengan beliau, karena memang beliau menjadi saya semacam teman yang memang betul-betul dengan konco itu sudah tidak ada batasnya lah, tidak ada sekatnya, sehingga dapat bergaul dengan asik, dengan gojekan, dengan serius juga. Jadi itu. Kanjeng, setelah lama berpisah lulus dari SMA Negeri 1, terus selama ini Kanjeng sudah berapa kali ketemu dengan Mas Bambang Pacul? Ya, ini kan reuni yang ke-50, dari reuni Mas sudah 50 tahun. Tetapi beberapa tahun yang lalu ya kira-kira
tahun 2015 apa 2015 kalau nggak salah. Iya. Beliau nilai saya waktu masih buka wedangan WT di sebelah utara. Sekarang kan sudah pindah di sini. Iya. Itu sempat dia menengok saya, Iya. mendatangi saya, ngobrol-ngobrol sebentar. Kemudian ya cukup lama lah. Dan akhirnya pernah juga saya diterima beliau kongko-kongko itu di poskonya Pak Puan Maharani pernah. Jadi memang beliau ya apa itu tidak pernah membedakan teman, tidak pernah membedakan orang per orang. Itu memang dia kalau apapun kita bicara mesti dia akan sambut dengan baik. Kanjeng, kalau boleh tahu kan selama ini akhirnya kan Kanjeng cukup dekat dengan Mas Bambang Pacul. Selama ini pernah nggak misalnya Kanjeng diajak piknik kemana atau kemana gitu gimana? Ya kalau dekat sekali ya enggak, tetapi Iya. juga kalau selalu komunikasi lewat WA. Ya memang kalau terutama beliau itu dengan teman-teman ya dulu tahun berapa ya sebelum COVID itu seluruh seluruh kelas karena beliau pada waktu itu kelas 17. Iya. Nah, saya kelas 11, dia 117. Kemudian pernah piknik ke daerah Jawa Timur. Itu semua dijamu makannya, kendaraannya sampai keliling Jawa Timur pada waktu itu sampai Malang, sampai Surabaya. Tapi kebetulan saya tidak ikut. Kenapa Jeng kok saat itu nggak ikut? Saya pas ada acara kali ya. Saya cuma ketemu di sini aja, ada acara di hotel di Solo kalau nggak salah. Di sana saja. Kalau yang pernah ikut dengan acaranya Mas Bambang piknik kemana Jeng? Saya belum pernah ikut, cuma dengar-dengar juga teman-temannya itu pernah diajak untuk ke Malaysia kah kemana Iya. yang satu angkatan dengan satu kelas dengan beliau. Gitu. Kenapa kok ke Malaysianya Kanjeng nggak bisa ikut lagi? Enggak satu kelas. Jadi ada yang dia satu kelas. Oh. Saya hanya dengar saja. Jin. Dia satu kelas karena kan jadi SMA 1 2 ada 7 kelas ya, 1A, 1B, 11, 12, 13 sampai 17. Sampai 7. Jin. Setelah kemarin itu pertemuan reuni di SMA Negeri 1 di Lor ini itu mungkin Kanjeng ada pesan dan kesan tersendiri? Ya saya kira semua mohon maaf ya semua orang sangat mengenal dengan Mas Bambang Pacul dengan YouTube-nya dan itu memang fakta pada kenyataannya beliau seperti apa yang digambarkan di YouTube bahwa dia sangat sederhana dengan juk-juknya dengan apa itu beliau mengistilahkan apa itu Korea. Nah, kalau zaman dulu saya SMA Korea bukan Korea tapi Korea pakai Y itu aksennya. Korea itu kan orang-orang yang enggak pada waktu itu tidak mampu ya seperti saya juga dulu itu sehingga apa ya seperti yang Mas Bambang Pacul ceritakan bahwa Wong Solo itu umum walaupun dengan jok Mas Bambang tidak pernah meremehkan orang itu ya betul karena saya sendiri dulu mengalami ya jane tukune rokok ketengan ning jalo wadahe dikantongi ketok sak wadah Satu pak gitu ya. Padahal memang dulu kalau zaman-zaman kita SMA kan rokok di Samsu kan sudah sangat mewah. Nah itulah ini. Jadi kesan saya seperti apa yang terlihat apa di YouTube memang beliau orangnya seperti apa adanya. Dia tidak pernah menonjolkan diri, dia tidak pernah menyombongkan diri, tetapi dia apa adanya dan apa yang disampaikan menjadikan motivasi kepada khususnya generasi berikutnya bisa mencontoh dengan beliau karena seperti pada waktu itu ada beberapa teman saya itu mendengar Mas Bambang Pacul ada di Loren nelponi saya anjing saya mau pengen ketemu Bang Pacul saya idola saya itu ada beberapa harus nusul ke Loren akhirnya saya ketemukan dengan Mas Bambang saya cerita ini pengen ini ya diterima dengan baik foto bersama sehingga beberapa orang yang tadi pengen ketemu Bang Pacul sangat
saya dapat berkah, saya senang sekali bisa foto dengan beliau itu. Jadi sampai nusuk ke Loren orang, ada orang Pringgolayan, ada orang Lawean, itu juga sampai itu saya ketemuan dengan beliau. Beliau juga tidak menolak dan dengan sangat welcome, dan akhirnya foto-foto bersama dengan teman-teman saya tadi. Berarti warna aslinya tidak berubah nggih Kanjeng? Tidak. Artinya tidak berubah dari SMA sampai sekarang punya nama besar, tetap orangnya nggak sombong ya? Tidak sombong, cuman ya orang kalau belum tahu ya itu kan gojekannya aja beliau. Ya apa yang disampaikan di YouTube itu, Korea wes melenting dan lain sebagainya, itu kan hanya juk-juknya beliau saja, tapi tetap aslinya dia tidak pernah sekat bergaul dengan siapapun, tidak ada sekat. Bahkan dia kalau ada acara-acara gitu nggak pernah mau duduk di depan, pasti duduk di belakang. Kemarin pun juga gitu, sampai Krisdayanti dan Yuni Sarah turun ke bawah untuk ke belakang, karena memang beliau duduknya di belakang. Kanjeng, ini ada fotonya yang dengan Mas Bambang Pacul. Ada. Ada foto ketika pas reuni itu. Tadi ya. Iya. Nah, kebetulan belum lama lah nih. Mana Jeng? Ini. Nah. Wah, sip, Ji. Nah, mungkin Kanjeng ada semacam harapan tersendiri dengan pertemuan reuni kemarin, termasuk dengan Mas Bambang Pacul, mungkin ada harapan? Ya harapannya karena kita memang bisa dipersatukan oleh beliau, karena luar biasa SMA 1 yang angkatan 74 itu bisa terkumpul jumlahnya itu 300 sekian lah. Nah, kemudian yang kemarin hadir mencapai 160-an pada waktu itu, kan juga tidak mudah ngumpulkan seperti itu, karena memang ada panitia, ada teman-teman yang dengan berusaha keras mengumpulkan itu dengan dukungan Mas Bambang Pacul. Sampai saya akhirnya kemarin tampil, saya menari karena dan sambutannya bagus sekali. Teman-teman ingat pada waktu kan orang-orang banyak yang di luar Solo, jadi sehingga ada tarian, walaupun tarian kita tidak serius, karena memang kalau serius tidak tepat lah, itu ada gojekannya, ada Indonesia. Terima kasih Kanjeng. Demikian wawancara Liberty dengan Kanjeng Pangeran Adipati Daryo Nagoro yang belum lama ini melakukan reuni, bertemu dengan tokoh yang cukup kondang sekali, Mas Bambang Pacul.